nama saya Kurnia dari kelas AKP 2C. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai salah satu kasus ekonomi makro yang terjadi di Indonesia, yaitu inflasi harga pangan. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian secara keseluruhan. Ruang lingkup ekonomi makro meliputi inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, dan kebijakan masyarakat. Salah satu permasalahan ekonomi makro yang sering terjadi di Indonesia adalah inflasi, khususnya inflasi pada harga pangan. Inflasi harga pangan adalah kondisi ketika harga kebutuhan pokok seperti beras, cabai, bawang merah, telur, minyak goreng, dan gula mengalami kenaikan dalam periode tertentu. Kenaikan harga tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti cuaca ekstrim yang menyebabkan gagal panen, terganggunya distribusi barang akibat bencana atau kemacetan, meningkatnya biaya produksi, serta tingginya permintaan masyarakat. Seperti gambaran, misalnya sebuah keluarga biasanya menghabiskan 1 juta setiap bulannya untuk membeli kebutuhan pokok. Ketika harga beras, telur, dan bahan pangan lainnya naik, mereka harus mengeluarkan sekitar 1.300.000 untuk membeli barang yang sama. Karena pendapatan keluarga tidak bertambah, mereka terpaksa mengurangi pengeluaran lainnya seperti membeli pakaian atau mengurangi konsumsi makanan bergizi. Kondisi tersebut juga dirasakan oleh para pedagang dan pelaku usaha. Harga bahan baku yang meningkat menyebabkan biaya produksi ikut naik. Akibatnya, sebagian pelaku usaha menaikkan harga jual produknya, sedangkan sebagian lainnya memilih mengurangi keuntungan agar pelanggan tidak beralih ke tempat yang lain. Kasus inflasi harga pangan merupakan dampak yang cukup besar terhadap perekonomian Indonesia. Dampak pertama adalah penurunnya daya beli masyarakat karena harga barang terus meningkat. Dampak kedua adalah meningkatnya biaya hidup, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dampak ketiga adalah pertumbuhan ekonomi dapat melambat karena masyarakat mengurangi konsumsi. Padahal konsumsi rumah tangga merupakan salah satu faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah melakukan berbagai upaya seperti menjaga ketersediaan stok pangan, menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat, melakukan operasi pasar agar harga tetap stabil, memperbaiki distribusi barang, serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjaga pasokan kebutuhan pokok. Selain itu, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas inflasi sehingga kondisi perekonomian tetap terkendali. Nah, dari kasus ini, kita dapat memahami bahwa inflasi bukan hanya berdampak pada satu orang atau satu perusahaan saja, tetapi memengaruhi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, inflasi termasuk salah satu permasalahan ekonomi makro yang harus menjadi perhatian pemerintah agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Nah, di sini dapat saya simpulkan bahwa inflasi harga pangan merupakan salah satu kasus yang sering terjadi di Indonesia. Kenaikan harga kebutuhan pokok dapat menurunkan daya beli masyarakat, meningkatnya biaya hidup, serta memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan masyarakat untuk menjaga kestabilan harga sehingga perekonomian Indonesia tetap tumbuh dengan baik. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun terdapat adanya kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.